fardunya wudhu itu ada 6, yang 4 dari Al-Quran, yang 2 dari sunnah. Dari Al-Quran apa sih dalilnya? Di surat Al-Ma'idah ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini yang keempat itu. Adapun yang 2, niat dan tartib. Urut-urutannya berarti niat ditaruh di awal. Niat melaksanakan wudhu. Rukun yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan beserta sikutnya. Yang keempat membasuh sebagian kulit kepala atau rambut kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, yang keenam, ini rukun yang tambah dari sunnah tadi, yakni tartib, berurutan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pengajian Lubabul Hadis, bab yang ke-6, fi fadilatil wudu'i, mengenai tentang wudu. Qala al-muallif atau musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu, adapun bab yang ke-6 adalah fi fadilatil wudu, menjelaskan tentang keutamaan wudu. Yang pertama hadisnya, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man, barang siapa tawaddo'a, berwudu, lissolati, kemudian melaksanakan sholat, fa ahsana, maka hendaknya memperbaiki, hendaknya membaguskan al-wudu'a, wudunya. Saya ulangi, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu lissolati, untuk sholat, fa ahsanal wudu'a, maka hendaknya dia membaguskan wudunya. Tsumma qoma, kemudian ia berdiri ila sholati, untuk melaksanakan sholat, fa innahu, maka sesungguhnya wudu, itu yakhruju min khoti'atihi, keluar atau mengeluarkan min khoti'atihi, dari kesalahan-kesalahannya man tawaddo'a, kesalahan-kesalahannya orang yang berwudu tadi, kayaumi wiladatu ummuhu, sebagaimana ketika hari dilahirkannya. Barang siapa yang berwudu untuk melaksanakan sholat, hendaknya wudunya diperbaiki, wudunya yang bagus, yang sempurna, syarat rukunya dipenuhi, syukur-syukur sunnah-sunnahnya dilaksanakan. Nah, kemudian wudunya selesai, dia menjalankan sholat, maka dengan wudu tersebut akan menghapus kesalahan-kesalahan, sehingga sebagaimana ketika ia dilahirkan oleh ibunya, dalam artian bersih dari kotoran, bersih dari dosa, seperti bayi yang baru lahir. Sementara yang bagus, yang baik, itu kita mengetahui rukunnya, syaratnya, sunnahnya, dan yang membatalkan wudu. Jadi isbagil wudu, menyempurnakan wudu atau ahsanal wudu, itu ya tahu mana yang wajib, yang fardu, mana yang sunnah, mana syarat, mana yang membatalkan. Dibahas sedikit bahwa fardunya wudu itu ada 6, yang 4 dari Al-Quran, yang 2 dari sunnah. Dari Al-Quran apa sih dalilnya? Di surat Al-Ma'idah ayat ke-6,
ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini yang keempat itu. Adapun yang dua, niat dan tartib. Urut-urutannya berarti niat ditaruh di awal. Niat melaksanakan wudhu. Rukun yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan beserta sikutnya. Yang keempat membasuh sebagian kulit kepala atau rambut kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, yang keenam, ini rukun yang tambah dari sunnah tadi, yakni tartib, berurutan. Jadi jangan sampai wudhu itu kaki dulu terus kemudian ke wajah, atau tangan dulu langsung kaki, itu kan namanya nggak tertib. Nah, urut-urutannya. Adapun syarat-syaratnya juga ya ada banyak. Harus suci dari hadas, harus tidak ada yang menghalangi di kulit sampainya air ke kulit anggota badan kita wudhu. Sunahnya juga banyak, seperti membaca bismillah, ta'awud. Nah, sunahnya yang biasa kita lakukan selain yang 6 tadi, sering kita lakukan adalah membasuh kedua telinga. Nah, ini kadang kita nggak bisa, seolah-olah ini wajib, padahal sunnah. Yang wajib membasuh atau mengusap sebagian kepala. Terus ya sunnahnya juga menyela-nyela jenggot yang tebel di sela-sela. Disempurnakan itu rukunnya jangan sampai tertinggal, biar sah. Sunnahnya dilaksanakan, syarat-syaratnya diperhatikan, sehingga harus mengerti juga batalnya. Wudhu ini syariat nabi-nabi sebelum kanjeng Nabi Muhammad. Ini syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Lanjut dulu hadis kedua. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, li sholati untuk melaksanakan sholat, wa sholla, dan ia sholat, kafarallahu, maka menebus siapa Allah atau menghapus siapa Allah dunubahu, atas dosa-dosanya orang yang wudhu kemudian sholat. Ma bainahu, antara dirinya, wa bainas sholatul ukhra, dan sholat kemudian, allati taliha, yang terus menerus. Jadi man tawaddoa, barang siapa yang berwudu li sholati, untuk sholat, wa sholla, dia melaksanakan sholat, kafarallah, maka Allah menghapus dunubahu, dosa-dosanya, ma bainahu, antara sholat yang pertama orang tadi, wa baina sholatil ukhra, dan sholat yang kemudian. Misalnya kita wudu untuk sholat duhur, nah, dan kita tidak batal, maka selama itu dosa-dosanya dihapus. Syukur-syukur berkata kotor pun tidak. Yang selalu kontinu dari wudhu duhur kemudian sampai ketemu wudhu untuk asar gitu. Apalagi setelah wudhunya ini ada anjuran untuk membaca surat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ada riwayat ini dari Abu Hurairah bahwa barang siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudunya, setelah selesai wudu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir hayat surat itu, a'tallahu ta'ala bikulli harfin minha mi'ata darajah. Setiap huruf yang kita baca tadi dari surat inna anzalna itu akan jadi 100 derajat. Derajatnya, huruf tersebut nilainya 100. Wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatrin, dan setiap tetesan air wudu itu menjadi
malakan, menjadi malaikat yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Memintakan ampun bagi orang yang berwudu. Dari tetesan wudu kita. Ini wudu kita akan menjadi saksi nanti di sana. Apalagi wudu kitanya baik. Jadi dimintakan ampun aiwa sama malaikat. Kalau kitanya bener wudunya, terus membaca inna anzalnahu paling tidak sekali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu keutamaannya, setiap hurufnya bisa mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nama, barang siapa yang tidur, ala wudu'in, dalam keadaan berwudu, fadrokahul maut, kemudian ketika tidur yang dalam keadaan wudu tersebut dia meninggal, fitil kalailah, pada malam itu, fahuwa indallahi syahidun, maka orang yang seperti ini indallahi syahidun, menurut Allah termasuk golongan yang mati syahid. Masya Allah. Hadis berikutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-naimu tahirun, orang tidur yang suci itu kasoimi qaim, seperti orang puasa yang melakukan sholat malam. Masya Allah. Orang tidur yang suci dalam keadaan wudhu, pikirannya bersih, hatinya bersih, itu umpama orang yang berpuasa yang melakukan sholat malam. Hebat ya. Ya tadi mantap. Kalaupun ruh kita nanti keluar dari jasad kita ketika dalam keadaan tidur, suci mah mending. Kalau tidak kembali lagi, tadi hadis sebelumnya kita mati, ini mati syahid. Kalau kita mimpi, nanti di sana mimpi kita mimpinya benar. Kalau tidak berwudu, tidak suci, mimpinya bikin susah, bikin gelisah. Tuh pentingnya wudu. Sementara kan kita enggak. Kalau mau tidur ya nyetel YouTube, nyetel HP, lihatnya kemana-mana, enggak ada. Ya bagaimana mau mimpinya enak? Bagaimana mau mimpinya enak? Lanjut. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli. Man tawaddoa, barang siapa yang berwudu ala tukhrin, atas kesucian, kutiba, maka dicatat lahu, bagi orang tersebut, lahu bagi man, asru hasanatin, 10 kebaikan. Waduh. Man tawaddoa, barang siapa yang berwudu ala tukhrin, atas kesucian, maksudnya membersihkan diri dari barang yang kotor, tentu airnya juga yang digunakan juga harus suci. Nah, maka dari itu kutibalahu asru hasanatin, dicatat 10 kebaikan, dicatat 10 kebagusan. Kenapa? Karena wudhu di sini salah satu tingkatan pertama ketika mau menuju yang maha suci. Allah itu kudus, Allah itu maha suci, maka mendekatnya, atau paling tidak kalau pengen diperhatikannya, kita harus suci. Belum bisa mensucikan pikiran, belum bisa mensucikan hati, paling tidak anggota badan kita yang biasa kita gerakan, yang biasa kita tasarufkan, yang tidak kita bersihkan supaya menuntun hati menjadi suci. Berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata, tidak dikatakan
tidak termasuk sholat atau tidak sah sholatnya. Liman bagi orang la wudu alahu yang tidak mempunyai wudu orang tersebut. La sholata tidak sah atau tidak dihitung sholatnya liman bagi orang la wudu alahu bagi yang tidak mempunyai wudu. Wala wudu'a dan dikatakan dia tidak berwudu liman bagi orang lam yadkurismallahi alaih, lam yadkurismallah bagi orang yang tidak menyebut bismillah alaihi ketika berwudu. Nah ini, walaupun bismillah itu tadi termasuk salah satu kesunahan ya, ta'awud bismillah kesunahan, tapi di sini dikatakan kalau orang tidak punya wudhu maka jelas sholatnya tidak sah atau tidak dianggap dia sholat, karena sholat syaratnya harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah mensucikan hadas kecil yakni salah satunya dengan wudhu. Kemudian lanjutannya dikatakan dia tidak berwudhu kalau dia tidak mengucapkan bismillah. Ini riwayatnya dari Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, dari Abu Hurairah dari Sa'id bin Zaid. Lumayan kuat, maka meskipun sunnah hendaknya kita laksanakan, yaitu memperbagus atau memperbaiki wudhu itu yang sunnahnya juga kita lakukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u syatrul iman. Wudu adalah separuh iman. Wudu itu setengah iman. Nah ini syatrul iman. Syatrul iman. Kenapa dikatakan syatrul iman? Li'annal iman yudhhir najasatul batin wal wudu yudhhir najasatul dhahir. Adapun iman itu harus suci dari najis-najis yang bentuknya batin. Sementara wudhu adalah bentuk mensucikan anggota yang dohir. Nah, tadi dikatakan harus suci, dohir, batin. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sibghatul wudhu'i marratun. Sibghatul wudhu marratun. Berwudu satu kali. Bersuci itu ya cukup sekali sebenarnya berwudu untuk sholat, untuk baca Quran, Pak. Faman tawaddoa, barang siapa yang berwudu marrota ini dua kali, kana lahu maka ada baginya kiflani, ada dua jaminan, ada dua yang menjamin minal ajri dari pahala. Ini udah hitung-hitungan pahala. Satu kali wudu cukup. Sibghatul wudu marratun. Ini sempurna sudah wudu. Karakternya wudu karena memang satu kali. Fardunya wudu satu kali. Membasuh muka ya sekali, ngusap sebagian kepala sekali, tangan juga sekali, masuk kaki sekali. Nah ini. Itu sudah cukup bahasanya. Faman tawaddu amarota ini, dan barang siapa yang ketika berwudu ini membasuh dua kali, kana lahu kiflani minal ajri, maka pahalanya mendapat dua. Waman tawaddo'a salasan, dan barang siapa yang berwudu tiga kali, fahuwa wudu'ul anbiya min qabli. Nah, maka yang wudu dengan tiga kali tersebut itu wudu'ul anbiya'i, wudunya para nabi min qabli sebelum aku. Ini kata Kanjeng Nabi. Entah tadi dikatakan bahwa wudu ini syariat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi nabi-nabi sebelumnya juga sudah berwudu. Nah, wudunya tiga kali. Mantap di dalam Ihya ini dikatakan wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marotan sekali-sekali. Waqala hadal wudu wa tawaddu salasan. Maksudnya sekali itu sudah cukup. Wa qala hadzal wudu la yuqbalullahu sholata illa bihi. Wudu sekali ini sudah cukup dengan satu kali.
Wa tawaddu marrataini adapun dua kali ketika kita membasuh, man tawaddu marrataini atallahu ajrahu marratain. Maka ketika kita membasuh dua kali itu kita mendapat pahala dua kali. Adapun ketika kita membasuhnya tiga kali, wa hadza wudul anbiya min qabli wa wudu Khalilur Rahman Ibrahim alaihis salam. Ini wudunya Nabi Ibrahim, wudunya nabi sebelum Nabi Muhammad, dan wudunya Nabi Ibrahim ini jelas Khalilur Rahman. Nah, Nabi Ibrahim itu wudunya membasuhnya sampai 3 kali. Ya itu tadi. Kalau tadi bahasa awal di samping membasuh anggota badan dohir kita, pikiran kita, juga hati kita. Itu sementara kita kadang-kadang dohir kita sudah diwudui, sudah bersih, tapi pikiran masih kemana-mana. Pikiran bisa dikondisikan, hati masih gelisah, masih gerantes, masih macam-macam gitu. Maka kalau pengen sempurna wudhunya dan pahalanya juga mendapat banyak, ya 3 kali basuhnya. Apalagi dalam membasuh setiap anggota, ulama juga ada tuntunan dari Nabi membaca doa masing-masing. Ketika membasuh muka ya berdoa, ketika membasuh tangannya berdoa, supaya dijaga dalam tindak tanduk dan lampahnya. Lanjut. Waqala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu, Allah tidak akan menerima sholata ahadikum, pada sholat di antara kalian, ida ahdasa, ketika berhadas, hatta yatawaddo'a, sehingga berwudu. Layak balu, tidak akan menerima siapa Allah sholata ing sholat, ahadikum, sholatnya salah satu di antara kalian, ida ahdasa, ketika berhadas, hatta yatawaddo', sehingga berwudu. Jadi sholat itu tidak akan diterima kecuali mempunyai wudu. Maksudnya gimana? Wal murad bil qabul huna ma yuradi fi sihah wa huwal azza wa haqiqatul qabul as-samrah wal wuqu'ut ta'ah muziyatur raf'ah lima fi timmah walamma kana al ityan bi syarut mamadmatul izza alladhi al qabul samratuhi abro anhu bil qabul mazazan. Ini ada muradnya, yang dimaksud tidak diterima itu maksudnya tidak diterima gimana? Ini mazaz, bahasanya majas. Nah, sahnya kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak diterima, tidak sah. Karena la yatimul wajib illa bihi fa huwal wajib. Tidak sempurna suatu kewajiban kecuali yang berkaitan dengan tersebut itu juga dilaksanakan. Nah itu. Adapun ini hakikatnya diterima, yakni uku itu karena ada ketaatan, buahnya ketaatan. Mantap, kita harus tahu tuh ya, kita harus tahu ilmunya, kita harus tahu ilmunya supaya wudhunya sah, supaya wudhunya benar. Hadis berikutnya yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u nurun ala nurin. Al-wudu, adapun wudu, alal wudu, atas wudu yang berikutnya, yaitu nurun, cahaya, ala nurin, atas nur. Ini keren. Wudu sekarang, nanti wudu lagi, itu nurun ala nur. Maksudnya apa? Ay tajdidul wudu hasanatan ala hasanatin. Memperbarui wudu yang baik ala hasanatin, dengan wudu yang lebih baik. Itu tadi, nggak cuman anggota saja wudunya, pikirannya juga harus diwudui, hatinya juga harus diwudui. Kalau kaitannya dengan nur, karena nur itu ya susah kalau tidak bersih, atau bahasanya qalbun salim gitu. Kalau bahasanya dengan qalbun salim.
Ya, ada keterangan juga bahwa orang yang wudhunya bagus, sempurna, kemudian dia sholat 2 rakaat, lam yukhtas nafsahu fihi ma bisyai'in minad dunya, dan tidak ngomong sesuatu tentang kedunian, ngomong sesuatu tentang kedunian, terus habis wudhu kok ngomongin tentang orang lain sih, itu tuh begitu, atau ngomong rasani, ngomong ucapan buruk biasanya, kharaja min dunubihi kayami biladati ummi, dia ibarat lahir kembali dari rahim ibu, sebagaimana dia pertama kali lahir dari rahim ibu. Wa fil lafzil ukhra wa lam yusfihi fihi ma ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, dalam lafaz yang berbeda, dia tidak akan berucap buruk, maka dengan wudhunya tersebut dia diampuni atas apa yang telah terlewat, kesalahannya, keburukannya.